Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Nadifah, mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan Magister Pendidikan Dasar. Kali ini pada diskusi 11 kita akan membahas menganalisis 3 pertanyaan pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Analisis sistem pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di sekolah atau di kelas. 3. Melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Model sarang, nested, berfokus pada pemahaman konsep dan keterampilan yang tidak dirumuskan pada tujuan pembelajaran seperti keterampilan berpikir kritis, berimajinasi, pemahaman bermakna dalam sebuah karya sastra, dan lain-lain. Sedangkan model keterpaduan atau integrated dengan memadukan beberapa mata pembelajaran yang berbeda yang memiliki esensi yang sama dalam sebuah topik tertentu. Dengan demikian, kedua model ini sangat sesuai diterapkan pada jenjang sekolah dasar dengan kurikulum Merdeka saat ini. Tujuan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada tema atau topik. Siswa dapat lebih mudah fokus karena semua aktivitas dan materi pembelajaran terintegrasi dalam satu tema yang jelas, tidak terpecah-pecah. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi. Siswa tidak hanya mendapatkan informasi dari satu mata pelajaran, tapi juga dapat mengembangkan berbagai keterampilan atau kompetensi dari banyak mata pelajaran sekaligus, semuanya dalam satu tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman materi yang lebih mendalam dan berkesan atau pembelajaran bermakna. Karena materi disajikan dalam konteks tema yang nyata dan relevan, siswa dapat mengaitkannya dengan pengalaman mereka, sehingga pemahaman menjadi lebih kuat dan bertahan lama. Ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dan pengalaman. Berikutnya, mengembangkan kompetensi berbahasa yang lebih baik. Bahasa tidak hanya diajarkan secara terpisah, melainkan digunakan dan diasah dalam berbagai konteks mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa. Berikutnya adalah lebih bersemangat dan bergairah belajar karena berkomunikasi dalam situasi nyata atau kontekstual, di mana suasana belajar menjadi lebih hidup dan menarik karena siswa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari dalam skenario yang mirip dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, keenam adalah lebih merasakan manfaat dan makna belajar. Dengan penyajian materi dalam konteks tema yang jelas, siswa dapat melihat relevansi dan kegunaan dari apa yang mereka pelajari. Tujuan pembelajaran tematik terpadu, efisiensi dan pengembangan karakter. Yang pertama, guru dapat menghemat waktu. Perencanaan dan penyampaian materi untuk beberapa mata pelajaran dapat dipersiapkan dan disampaikan secara bersamaan, bahkan bisa untuk beberapa pertemuan. Yang kedua, budi pekerti siswa dapat tumbuh dan berkembang. Melalui tema-tema yang diangkat, nilai-nilai moral dan karakter atau budi pekerti dapat diintegrasikan dan dikembangkan secara alami sesuai dengan kondisi dan situasi di kelas. Fungsi pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, mempermudah pemahaman dan pendalaman konsep. Dengan mengaitkan berbagai materi pelajaran dalam satu tema yang utuh, siswa tidak melihat konsep sebagai potongan-potongan informasi yang terpisah. Sebaliknya, mereka dapat memahami keterkaitan antar konsep secara holistik, membuat materi lebih mudah dicerna dan diingat. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar melalui relevansi. Pembelajaran menjadi kontekstual dan bermakna bagi siswa karena materi yang dipelajari diambil dari dunia nyata atau relevan dengan pengalaman mereka. Hal ini secara signifikan menambah semangat dan gairah belajar karena siswa merasa apa yang telah mereka pelajari memiliki tujuan dan kegunaan yang jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Landasan utama pembelajaran tematik terpadu. Landasan filosofis, progresivisme, pembelajaran berpusat pada peserta didik, menekankan pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Konstruktivisme, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan pengalaman baru. Humanisme mengedepankan pengembangan potensi peserta didik secara utuh, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Landasan psikologis, teori perkembangan kognitif, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Teori belajar bermakna, pembelajaran afektif terjadi ketika informasi baru dikaitkan dengan struktur kognitif yang sudah ada. Teori kecerdasan majemuk, mengakomodasi berbagai cara belajar peserta didik melalui beragam aktivitas. Landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan relevan dengan kehidupan. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum merdeka. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, memberikan keleluasan bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual bermakna, termasuk melalui pendekatan tematik terpadu. Prinsip-prinsip pemilihan tema dalam pembelajaran terpadu. Tema hendaknya tidak terlalu luas dan mudah memadukan bidang studi. Tema yang terlalu luas bisa membuat pembelajaran menjadi tidak fokus dan sulit untuk mengaitkan semua mata pelajaran. Tema yang dipilih dapat memberikan bekal belajar lanjut. Tema tidak hanya relevan untuk saat ini, tapi juga menjadi fondasi pengetahuan yang akan berguna bagi siswa di jenjang pendidikan berikutnya atau di kehidupan mereka. Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Tema harus sesuai dengan usia, karakteristik kognitif, dan minat siswa di kelas tertentu. Tema yang terlalu abstrak atau terlalu kompleks akan sulit dipahami, sementara tema yang terlalu sederhana mungkin tidak menantang. Tema harus mampu mewadahi sebagian besar minat siswa. Ketika tema selaras dengan minat siswa, motivasi belajar mereka akan melonjak. Tema harus mempertimbangkan peristiwa otentik dalam rentang waktu belajar. Mengaitkan tema dengan peristiwa nyata yang sedang terjadi di lingkungan sekitar atau peristiwa relevan secara historis akan membuat pembelajaran menjadi sangat kontekstual dan hidup. Misalnya jika ada hari besar nasional atau fenomena alam tertentu, itu bisa diangkat menjadi tema. Tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Meskipun kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas, tema yang dipilih tetap harus mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Ini memastikan bahwa semua kompetensi esensial tetap tercapai melalui pendekatan terpadu. Tema yang dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar adalah kunci untuk memastikan kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan kaya akan eksplorasi. Rambu-rambu pembelajaran terpadu. Rambu-rambu ini berfungsi sebagai panduan agar implementasi pembelajaran terpadu berjalan efektif dan tidak menyimpang dari tujuan kurikulum. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua mata pelajaran atau semua kompetensi dasar perlu atau bahkan bisa dipadukan. Fokusnya adalah mencari keterkaitan alami dan relevan antar mata pelajaran melalui tema. Kedua, kemungkinan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Dalam pembelajaran terpadu, saya mungkin menemukan bahwa satu tema dapat mencakup KD dari semester yang berbeda. Kemudian kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tidak boleh dipaksakan. Jika ada KD tertentu yang tidak memiliki keterkaitan logis atau relevan dengan tema yang dipilih, jangan dipaksakan untuk memadukannya. Memaksakan penggabungan hanya akan membuat pembelajaran menjadi tidak efektif dan membingungkan bagi siswa. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan. Meskipun pembelajaran tematik, setiap tema yang harus dikuasai siswa tetap wajib diajarkan. Jika suatu KD tidak terwadahi dalam tema yang sedang berjalan, saya harus bisa memastikan KD tersebut diajarkan melalui tema lain di kemudian hari atau disajikan secara tersendiri di luar konteks tema jika memang tidak ada keterkaitan yang pas. Berikutnya, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai moral. Terlepas dari tema yang diangkat, pembelajaran terpadu harus senantiasa memperkuat fondasi literasi dan numerasi siswa, membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang terakhir, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat.
Pemilihan tema harus relevan dengan dunia siswa. Ini berarti tema yang dipilih harus mempertimbangkan usia, minat, pengalaman, serta konteks lingkungan dan budaya lokal di daerah sekolah saya UPTD SD Negeri Bluru. Hal ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran terpadu. Tahapan pembelajaran terpadu. Proses yang saya jalankan adalah siklus perencanaan yang sistematis untuk memastikan pembelajaran terpadu berjalan efektif dan relevan. Yang pertama, memilih dan menetapkan tema. Ini adalah langkah awal di mana saya menentukan payung besar pembelajaran. Tema ini akan menjadi benang merah yang mengikat semua mata pelajaran. Kedua, melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan menjabarkan indikator. Pada tahap ini, saya membedah kurikulum. Saya mengidentifikasi apa yang harus dicapai siswa, yaitu SKL, bagaimana mereka berpikir untuk bertindak, yaitu KI, apa yang spesifik harus mereka ketahui dan bisa lakukan, yaitu KD, lalu merincinya menjadi indikator yang lebih konkret dan terukur. Ini memastikan pembelajaran terpadu tetap selaras dengan tuntutan kurikulum. Ketiga, membuat hubungan pemetaan antara KD dan indikator dengan tema. Ini ada inti dari perencanaan terpadu. Saya mencari keterkaitan dan kemudian menjodohkan KD dan indikator dari berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan sebagainya dengan tema yang sudah dipilih. Proses ini menunjukkan bagaimana satu tema bisa menjadi wadah bagi banyak capaian belajar. Berikutnya, membuat jaringan KD. Setelah pemetaan, saya membuat diagram atau peta konsep secara visual yang menunjukkan bahwa semua KD dan indikator dari berbagai mata pelajaran saling terhubung di bawah satu tema. Ini ada gambaran besar tentang integrasi antar mata pelajaran. Berikutnya adalah menyusun silabus tematik terpadu. Berdasarkan jaringan KD, saya menyusun silabus tematik terpadu. Silabus yang ini berfungsinya sebagai rencana garis besar yang memuat tema, alokasi waktu, kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan penilaian yang semuanya terintegrasi dalam satu kesatuan tematik. Terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Ini adalah langkah terakhir yang paling rinci. Saya menerjemahkan silabus ke dalam rencana aksi harian atau mingguan. RPP ini mencakup tujuan pembelajaran yang spesifik, langkah-langkah kegiatan belajar mengajar yang terpadu, metode, media, sumber belajar, hingga rencana penilaian. Analisis perbedaan antara kurikulum tematik terpadu dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, dari fokus dan fleksibilitas. Kurikulum 2013 atau tematik terpadu fokusnya lebih terikat pada struktur kompetensi dasar atau KD yang sudah ditentukan secara nasional dan rigid. Guru perlu memadukan KD-KD tersebut ke dalam tema yang ada dengan tujuan pencapaian KD sebagai prioritas utama. Yang kedua, fleksibilitasnya relatif kurang dalam pemilihan tema dan alur tujuan pembelajaran. Guru memiliki panduan yang lebih terperinci dari pusat sehingga ruang untuk eksplorasi dan penyesuaian lokal terbatas. Dalam kurikulum Merdeka, fokusnya bergeser dari KD menjadi CP yang kemudian menjadi tujuan pembelajaran yang lebih esensial. Guru memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan alur tujuan pembelajaran dan mengembangkan tema yang lebih relevan dan esensial. Dalam fleksibilitas, guru diberikan otonomi untuk merancang pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kondisi sekolah, karakteristik serta daerah setempat. Dalam peran guru dan materi pembelajaran, kurikulum 2013, guru sebagai pelaksana kurikulum yang sudah dirancang secara sentralistik. Yang kedua, materi pembelajaran yang cenderung seragam secara nasional dengan buku teks sebagai acuan utama, penekanan pada cakupan materi yang luas. Pada kurikulum Merdeka, peran guru lebih dari desainer dan fasilitator pembelajaran. Guru memiliki peran yang lebih besar dalam mengembangkan modul ajar secara mandiri, memilih sumber belajar yang beragam, dan merancang asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada materi pembelajaran lebih bervariasi dan kontekstual, guru didorong untuk menggunakan berbagai sumber belajar di luar buku teks, termasuk lingkungan sekitar dan kearifan lokal. Perbedaan dari penilaian, yang pertama, kurikulum 2013 atau tematik terpadu, penilaiannya lebih berorientasi pada hasil belajar dan ketercapaian KD yang spesifik. Pada kurikulum Merdeka, penilaian lebih berorientasi pada proses dan formatif
dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Asesmen diagnostik sangat ditekankan untuk memahami kebutuhan siswa dan asesmen sumatif dilakukan untuk mengukur ketercapaian CP. Implementasi di UPTD SD Negeri Bluru menunjukkan pergeseran ke arah kurikulum merdeka yang lebih adaptif. Yang pertama, pemilihan tema yang relevan. Saya menekankan pemilihan tema yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Ini adalah ciri khas dari kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran kontekstual dan bermakna, bahkan dengan mempertimbangkan peristiwa otentik di sekitar. Yang kedua, fokus pada esensi dan penanaman nilai. Rambu-rambu saya menekankan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan penanaman nilai-nilai moral yang menunjukkan fokus pada kompetensi esensial dan pengembangan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, fleksibilitas dalam integrasi KD atau TP, bahwa tidak semua mata pelajaran harus dipadukan dan kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tidak boleh dipaksakan, serta kemungkinan penggabungan KD lintas semester yang menunjukkan saya dapat mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada rigiditas struktur kurikulum 13, dan ini adalah langkah menuju keleluasaan dalam merancang alur tujuan pembelajaran ala kurikulum merdeka. Terakhir, peran guru sebagai desainer, tahapan yang telah saya sebutkan, mulai dari pemetaan KD, indikator, hingga penyusunan modul ajar tematik terpadu, mengindikasikan bahwa saya dapat berperan aktif dalam merancang dan menyesuaikan pembelajaran, bukan hanya sekedar mengikuti panduan secara baku. Singkatnya, di UPTD SD Negeri Bluru, saya bergerak dari pendekatan tematik yang terstruktur oleh K13 atau kurikulum 2013 menuju implementasi kurikulum merdeka yang lebih adaptif, kontekstual, dan berpusat pada kebutuhan siswa melalui pemilihan tema yang relevan dan fleksibilitas dalam mengintegrasikan berbagai kompetensi.